Selamat pagi Bu Eni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rohadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni nanti mau melakukan kucing ya? Iya Bapak, nanti saya akan melakukan coaching. Iya Bu Eni, dari materi coaching itu ada yang dipermasalahan atau sudah paham semua? Sudah lebih paham Pak, kemarin kan sudah mendapatkan penebalan dari Bapak Fasil, terus kemudian ada penambahan dari Bapak waktu elaborasi itu ada sedikit pencerahan lagi, itu sudah membuat saya menjadi lebih paham. Iya Bu Eni. Untuk kompetensi yang akan dikembangkan nanti apa Bu Eni? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti kaitannya dengan menanyakan pertanyaan berbobot pada coach Pak. Hmm. Jadi uh, biar lebih saya itu bisa menggali kemampuan dari apa itu coachingnya terkait dengan masalah dan kemudian solusi yang akan ditemukan dari Oh coachingnya. gitu. Oke. Oh iya. Berarti untuk yang presensi sama mendengar aktif itu sudah familiar, sudah insya Allah sudah mampu gitu ya. Iya. Kemudian eh, target atau spesifikasi apa yang nanti akan dilakukan kira-kira untuk memaksimalkan di kompetensi mana tadi ya, untuk pertanyaan berbobot tadi. Oke. Targetnya seperti apa? Targetnya nanti saya juga bisa melalui alur cerita itu dengan sempurna gitu Pak. Jadi Oh, eh, saya bisa melakukan coaching dengan coach saya iya. dengan alur tirta yang jelas, kemudian nanti bisa mencapai hasil yang maksimal. Oh iya, Bu Gitu. ini. Oke, silahkan dilakukan untuk proses coachingnya. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanvi. Waalaikumsalam, Bu Eni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik dan sehat, Bu Eni. Hmm. Bu Tanvi kemarin kelihatannya mencari saya ya? Iya, benar. Kemarin itu saya coba mencari Bu Eni, tapi ternyata kemarin Bu Eni masih ada acara, begitu ya, Bu rupanya. Oh gitu. Terus keperluan Bu Tanvi untuk mencari saya kemarin katanya mau membicarakan suatu masalah itu terkait novel. Iya, Bu Eni, benar. Saya mau bercerita sesuatu hal nih, Bu. Jadi begini Bu, ini kan tahun ajaran baru ya. Mm-mm. Jadi peralihan kelas nih dari kelas 4 ke kelas 5. Kebetulan saya mengajar kelas 5. Iya. Terus apa namanya, yang saya rasakan ini kurang lebih sekitar 1 bulan 2 bulan ini mengajar di kelas 5 itu uh, untuk meningkatkan rasa percaya diri anak-anak gitu Bu, untuk lebih aktif di dalam kelas itu saya kok merasa masih belum mampu begitu Bu. Jadi anak-anak itu kalau saya ajak untuk berkomunikasi itu kayaknya masih kurang kurang antusias gitu loh Bu. Seperti itu. Okay. Jadi masalahnya panjenengan seperti itu. Terus kira-kira dari masalah itu pencapaian yang panjenengan ingin capai apa? Saya berharap dari hasil yang kita obrolkan ini tadi, anak-anak itu lebih aktif untuk bertanya, lebih aktif untuk menjawab pertanyaan dari saya, dan Mm-mm. juga tidak malu-malu gitu Bu di dalam kelas. Hmm, Terus yang sudah terjadi saat ini tuh situasinya di kelas panjenengan seperti apa? Situasi saat ini di kelas itu Bu ya, misalkan saya mencoba memberikan pertanyaan gitu ya, Mm-mm. memberikan pertanyaan kepada anak-anak itu yang mau menjawab itu paling ya cuma 1 2 anak seperti Mm-mm, itu. mm-mm. Kadang bahkan eh, kalau saya bertanya gitu, anak-anak itu untuk maju ke depan atau mungkin memberikan jawaban itu malu-malu begitu Bu. Ya ya. Berarti jadi anak-anak itu di kelas masih percaya dirinya kurang ya. Iya, Hmm. Terus kemudian harapannya panjenengan? harapan saya anak-anak nanti bisa lebih percaya diri lagi untuk eh, bertanya maupun menjawab pertanyaan begitu Bu. Oh gitu. Terus kemudian yang bisa panjenengan gali dari anak-anak yang seperti itu apa? Kalau kemarin itu saya mencoba begini Bu, saya mencoba mengajak anak-anak ice breaking, itu Mm-mm. kan secara tidak langsung juga meningkatkan keberanian mereka begitu ya Mm-mm, Bu. mm-mm, mm-mm. Terus saya juga coba memberikan metode pembelajaran yang mungkin lebih menarik dengan menggunakan teknologi informasi. Mm-mm. Tetapi anak-anak memang di awal-awal antusias, tapi kalau untuk menanggapi, bertanya itu istilahnya curiosity-nya gitu ya, rasa Mm-mm, penasarannya itu masih mm-mm. masih kurang gitu Bu. Seperti itu. Oke. Terus kira-kira
selain yang panjenengan jabarkan tadi, ada angan-angan enggak mau dirubah seperti apa untuk meningkatkan percaya dirinya anak itu? Iya, Bu. Hmm, Sepertinya Bu ya, ini saya juga masih meraba-raba, entah nanti kira-kira hasilnya bagaimana, saya juga belum tahu. Sepertinya saya akan mencoba metode itu, apa namanya, diskusi dalam kelas, diskusi kelompok, anak-anak diskusi kelompok, terus nanti berkelompok mungkin maju ke depan gitu Bu, presentasi gitu. Seperti mungkin kalau kita dulu waktu masa-masa kuliah kan biasanya sering melakukan presentasi gitu ya Bu. Sepertinya saya ingin mencoba seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Jadi itu nanti harapan panjenengan dari pembelajaran seperti itu juga mampu meningkatkan percaya dirinya anak dalam hal bertanya, nggih. Dari strategi yang sudah Bu Tanfi jabarkan, mulai yang pertama tadi menggunakan ice breaking, terus kemudian mengubah jenis KBM yang seperti IT, terus kemudian ditambah lagi yang sekarang yang mengajak anak-anak diskusi dan sebagainya, presentasi gitu. Kira-kira yang nantinya akan panjenengan lakukan di awal itu apa? Yang akan dilaksanakan gitu ya, rencananya? Rencana saya itu Bu, saya akan mencoba untuk melakukan diskusi kelompok begitu Bu. Dengan saya akan mencoba diskusinya itu Bu, saya akan buat kelompok tapi random. Biasanya kan anak-anak suka sekali Bu. Bu saya sama ini ya, Bu saya sama itu. Jadi saya nanti akan bikin random lah, mungkin pakai alot atau bagaimana supaya anak-anak itu juga berbaur dengan temannya itu, dengan siapapun mereka akan tetap percaya diri begitu Bu. Oh iya. Bagus. Dari rencana panjenengan kelihatannya nanti mungkin bisa meningkatkan percaya dirinya anak. Terus kira-kira itu nanti rencananya kapan bisa dilakukan? Oke, insya Allah rencana ini hari Sabtu tadi ya Bu ya. Rencananya hari Senin itu kebetulan untuk materi tematiknya itu berkaitan dengan KD Bahasa Indonesia Bu. Jadi itu nanti ada apa namanya diskusi gitu Bu. Sepertinya itu momen yang tepat untuk saya akan mencoba. Oh iya. Terus kira-kira nanti siapa yang akan mengontrol atau panjenengan libatkan dalam perencanaan aksi panjenengan ini? Rencananya nanti saya akan mencoba meminta bantuan guru mapel bahasa Inggris itu nanti untuk jadi partner saya gitu Bu. Untuk mungkin saya mencoba mengkondisikan anak-anak yang sedang presentasi di depan, mungkin beliaunya nanti untuk mengkondisikan anak-anak yang sebagai penanya begitu Bu. Begitu Bu. Oh iya. Seperti itu nanti kalau sudah panjenengan lakukan seperti itu, nanti saya ingin tahu hasil dari pelaksanaannya diskusi ini panjenengan yang akan panjenengan lakukan itu seperti apa. Nanti bisa kita diskusi lagi ya, maksudnya kita obrolkan lagi. Saya ingin mendengar cerita dari panjenengan itu hasilnya seperti apa dari anak-anak. Ada harapannya panjenengan untuk merubah anak itu menjadi percaya diri, berhasilkah atau tidak? Nanti saya ingin mendengar cerita dari panjenengan. Iya Bu Eni, benar sekali. Saya masih juga nanti ingin, kita kan nanti kurang lebih 1 minggu akan bertemu lagi ya. Nanti saya akan coba ceritakan hasil dari uji coba yang saya lakukan. Tadi nggak terasa loh Bu Eni ngobrol sama panjenengan, tahu-tahu sudah ketemu ide aja gitu, ide baru yang tiba-tiba muncul dari obrolan kita. Kalau tadi saya bayangkan pas belum bertemu Bu Eni, rasanya tuh kayak belum menemu solusi gitu. Sekarang nggak terasa kok sudah menemukan solusi. Ya alhamdulillah kalau dari obrolan kita hari ini panjenengan bisa menemukan solusi dari masalah panjenengan. Semoga harapan saya dari rencana yang akan panjenengan lakukan nanti bisa berhasil. Nah itu saja dari Bu Tanfi ya, obrolan kita sudah sangat panjang. Nanti kita bertemu lagi 2 minggu lagi ya. Nanti saya tunggu ceritanya dari panjenengan. Kalau begitu saya tak ke kantor lagi nggih. Terima kasih banyak Bu Eni nggih atas ini tadi. Kita sudah melakukan obrolan yang sangat menarik ini. Saya juga sangat berterima kasih sama Bu Eni. Dan nanti kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni sudah melaksanakan coaching ya tadi ya. Ya, tadi saya mengamati
Untuk apa namanya, indikator yang sudah dilakukan tadi, kira-kira dari coaching tadi sudah masuk semua apa belum sesuai dengan harapan? Insya Allah sudah Bapak, mulai dari saya yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan sampai tanggung jawab itu insya Allah sudah saya Sudah nganu ya? lakukan dengan runtut seperti itu Bapak. Iya. Iya, sesuai dengan pengamatan saya tadi, berbasis dari hasil pengamatan saya memang ya, dari tujuan tadi sudah ada, kemudian identifikasi tadi di pertanyaan berbobot juga muncul, menanyakan kondisi kelas sekarang, kemudian kira-kira apa yang dilakukan untuk apa yang perlu ditingkatkan itu sudah muncul. Iya, ya. Kemudian untuk rencana aksi juga ada, juga masuk semua, yaitu menanyakan rencana yang akan dilakukan itu juga masuk, itu masuk rencana aksi. Kemudian kapan mulai dilaksanakan itu juga. Kemudian tanggung jawab juga sudah masuk semua, Bu. Jadi pertanyaan yang tadi kira-kira siapa yang ikut terlibat itu sudah ada, kemudian masalah pengkondisian kapan ketemu lagi itu sudah memantapkan bahwa bentuk tanggung jawab yang akan dilaksanakan sebagai coaching-nya untuk dilaksanakan itu sudah muncul. Oh, iya, Bapak. Saya sangat mengapresiasi kegiatan tadi. Kemudian dari kegiatan tadi masih ada nggak atau apa yang mungkin ditingkatkan lagi di kompetensi coaching-nya? Apa ya Pak? Saya akan lebih menggali lagi untuk pertanyaan yang berbobot lagi Pak. Berarti bahasanya membiasakan gitu Iya, nggih? membiasakan. Iya. Oke. Ya, Bu Eni nanti bisa dibiasakan keseharian itu bisa digunakan mungkin ketemu suami atau mungkin teman sejawat atau siswa. Cuma yang membedakan kalau siswa itu nanti kita jarang menemukan tujuan. Karena apa? Ketemu siswa itu biasanya sudah tahu permasalahan, kita tinggal meng-coaching-nya saja. Oh gitu. Itu sebagai tambahan. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Moga-moga bermanfaat dan barokah. Nggih. 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 Terus Bapak. Iya. Assalamualaikum Pak Rohadi. Waalaikumsalam Bu Tanvi. Nggih, ini bagaimana kabarnya Pak Rohadi? Iya Bu Tanvi, hari ini saya mau melakukan coaching Bu Tanvi. Oh nggih, Iya. akan melakukan coaching nggih Pak? Iya. Oh iya, baik. Sebelum Bapak melakukan coaching hari ini, saya ingin menanyakan nih Bapak, kira-kira Bapak sudah menguasai semuanya nggih mengenai alur-alur yang akan disampaikan pada saat coaching begitu Pak? Insya Allah sudah. Selain dari materi yang LMS ini sama Bapak mentor atau mungkin Fasil juga, itu dulu sudah pernah mendapatkan. Jadi kalau saya mungkin kecenderungannya untuk membiasakan. Oh nggih, nggih. Dan kemudian kalau mengenai itu Pak, apa namanya, kompetensi coaching itu bagaimana kalau menurut Bapak? Kompetensi coaching itu nanti yang saya ingin kembangkan itu di pertanyaan berbobot. Jadi karena kita kurang terbiasa, mungkin banyak permasalahan yang berbeda sehingga kita harus mengolah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menggali dari coaching-nya. Oh nggih, berarti dari 3 kompetensi coaching yaitu present study, terus kemudian pertanyaan berbobot sama mendengarkan aktif, Bapak akan lebih fokus kepada yang mengajukan pertanyaan berbobot gitu Pak ya. Jadi nanti secara spesifik yang akan diobservasi atau dikembangkan oleh Bapak berarti yang di bagian Penggunaan pertanyaan berbobot. Iya, mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya. Oh iya, terus nanti Pak mungkin ada juga target atau tujuan yang ingin Bapak capai nanti setelah proses coaching begitu? Targetnya paling tidak di semua alur itu muncul pertanyaan yang berbobot sehingga mengembangkan atau menggali dari coaching. Jadi paling tidak mulai apa namanya, tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawab itu lebih banyak. Bukan satu-satu, biasanya kan kita cuma satu selesai. Ini kalau target saya paling tidak lebih dari satu. Oh begitu nih Pak, dari alur ceritanya sama rasa Rasanya nanti itu. masuk juga di situ juga ada. Oh baik. Ya baik Pak, terima kasih. Kita tadi sudah ngobrol Pak ya. Saya berharap nanti Bapak akan sangat melakukan proses coaching ini dengan nyaman dan sesuai harapan Bapak. Gitu ya. Selamat untuk proses coachingnya Pak ya. Iya, terima kasih Bu Tanvi, nanti didampingi. Nggih. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bapak. Bu Eni sehat? Alhamdulillah sehat. Nggih, Bu Eni kapan hari itu menghubungi saya nggih? Iya Bapak, kemarin saya menghubungi panjenengan. Iya, itu ada hal penting yang perlu kita diskusikan atau obrolkan, Bu Eni? Iya, begini Bapak, saya itu punya suatu masalah di kelas, itu kaitannya dengan kebetulan itu anak-anak itu kan utamanya pada mapel matematika Bapak, itu anak-anak itu seperti gimana ya, nggak suka, terus mikirnya itu anak-anak itu matematika itu seperti momok yang menakutkan bagi anak.
Bosen gitu ya? Iya, Oh gitu. seperti itu. Jadi anak-anak itu dari sifatnya yang seperti itu, yang sudah istilahnya tidak suka sama matematika, terus kemudian matematika dijadikan momok, akhirnya itu berpengaruh juga terhadap nilai anak-anak, nilai hasil pembelajarannya anak-anak itu akhirnya juga berpengaruh. Oh iya. Kalau di diskusi hari ini tujuannya mungkin apa, Tujuan saya ini, Bu saya itu Eni? pengen merubah eh, mindset anak-anak itu kaitannya dengan matematika yang menakutkan, matematika yang membosankan, seperti itu Bapak. Jadi anak-anak itu biar uh, lebih suka dengan matematika, terus kemudian dari sukanya itu kemudian anak-anak otomatis kan ya nanti akan lebih sering berlatih soal dan kemungkinan nanti anak-anak kan nilainya juga akan lebih bagus. Harapan Bu Eni yang lebih detail lagi mungkin clue sebagai apa, harapan yang pendek saja biar nanti cakupannya nanti bisa untuk diulas lebih lebar lagi, kira-kira apa? Iya, Anak menjadi apa? anak iya intinya anak menjadi suka dengan matematika, kemudian hasil belajarnya meningkat itu saja. Oh, berarti pembelajaran meningkat gitu nggih. Iya, Targetnya seperti itu. uh-uh. Nggih Bu Eni. Kalau yang terjadi saat ini keseharian anak seperti apa waktu pembelajaran matematika? Ketika pembelajaran matematika itu karena anak-anak itu sudah bosan, Hmm. sudah malas gitu. Ketika saya masuk itu raut wajahnya itu sudah matematika Wajah-wajah ada. makam gitu ya? Iya, Pak. Iya, Seperti itu, nggih Pak. wajar Bu, nggih. Tapi jadwalnya matematika ya, Bu. Iya, gitu kan. Umuran Sudah gimana enggak ekspresinya sudah ekspresinya sudah enggak enak gitu, Pak. iya, iya. Terus kemudian kalau dibandingkan dengan material yang lain, itu apa Bu, yang misalkan disukai itu apa kira-kira? Kalau materi yang lain itu anak-anak itu lebih suka ke itu, Pak. Praktek langsung PJOK seperti itu anak-anak suka sekali. Tapi ketika anak-anak sudah masuk ke pembelajaran yang sekiranya di kelas itu sudah apalagi matematika itu anak-anak itu sudah bosan, Oh, sudah berarti malas gitu. berarti bukan anak itu posisinya enggak suka dengan mata pelajaran semua, tapi hanya matematika ya? Iya. Berarti pasti ada hal itu Bu ya? Lah, ya itu Iya. Pak, makanya itu. Ya kalau Bu Eni sendiri, selama ini yang pernah dilakukan untuk ibaratnya menggait anak biar tertarik atau yang ibaratnya anak biar berubah itu apa yang pernah dilakukan? Ini yang pernah dulu. Mungkin Yang apa ya? pernah saya lakukan itu anak-anak itu saya itu sudah mencoba merubah apa itu kegiatan belajar saya itu sudah saya rubah Pak. Mulai ya pertama anak-anak itu kan ya saya menggunakan hanya ceramah, terus kemudian saya rubah ke anak-anak itu saya ajak diskusi diskusi kelompok itu biar ya namanya matematika itu kan soalnya kan rumit Pak ya. Jadi Iya. kalau biasanya dia diajak diskusi terus dibicarakan dengan kelompok yang lain itu harapan saya itu bisa eh, lebih meningkat, lebih suka lagi seperti itu. Tapi ternyata dari yang saya lakukan itu masih belum ada kenaikan yang signifikan gitu Anak Bapak. masih ngantuk gitu ya? Iya. Bahasanya. Iya, wajar Bu ini karena anak itu kan kadang bukan apa namanya bahasanya itu kalau mengalami titik jenuh kan seperti itu. Nggih. Nggih. Kalau Bu ini sendiri Mm. kira-kira yang belum digali atau belum pernah dilaksanakan, pernah terpikirkan apa kira-kira Bu ini? Kalau yang belum pernah saya laksanakan itu gini Pak, anak-anak itu belum pernah saya gunakan karena anak-anak itu kan saya amati dia itu suka dengan yang kegiatan di luar seperti PJOK dan sebagainya itu belum saya masukkan kegiatan di luar itu di dalam mata pelajaran matematika. Jadi eh, anak-anak itu rencana akan saya buat seperti game. Jadi matematika itu biar lebih asik dan menyenangkan seperti PJOK seperti itu. Oh, game-game gitu ya? Iya rencana saya itu seperti itu. Oh gitu. Iya. Ada lagi selain itu Bu ini yang mungkin bisa nanti dilaksanakan untuk merubah pola belajar anak di kelas atau merubah Selain semangatnya? itu ya untuk menimbulkan semangatnya saya gunakan speaking atau nanti gunakan untuk misalkan untuk menghafalkan rumus-rumus matematikanya itu saya menggunakan tepuk-tepuk gitu biar anak-anak itu lebih suka dan ingat gitu seperti itu Pak. Oh gitu. Mm-mm. Maaf Bu ini tadi ada yang ketinggalan tuh Okay. anak seusia umur berapa nggih yang jenengan ajar? Itu masih usia berapa ya Pak ya? 10 tahunan 10 Pak. tahun. Oh iya, game memang sangat mhm. Mm-mm.
Oh iya, dari sekian tadi Bu Eni, itu Mm-mm. kira-kira yang mungkin bisa dilakukan di kelas Bu Eni apa ya? Iya, Yang belum yang dilaksanakan tadi, di antara yang belum dilaksanakan tadi. mm-mm. Itu nanti rencana itu yang saya akan lakukan yang pertama itu untuk bisa lebih merubah secara cepat itu yang menggunakan game itu Pak. Game ya. Jadi anak-anak itu misalkan pembelajaran matematika kaitannya dengan perkalian itu nanti saya buat game apa seperti apa ya itu namanya outbound itu nanti berkaitan saya masukkan matematikanya di situ. Di situ. Oke. Oke, itu saja atau tadi itu yang apa ice breaking-nya juga bisa digunakan? Itu juga bisa Pak. Bisa. Berarti Bisa dua-duanya mungkin ya nanti. dua-duanya itu bisa masuk seperti itu. Rencana dilaksanakan Rencana kapan, Bu Eni? dilaksanakan itu nanti kemungkinan sekitar 1 minggu lagi Pak. Kok 1 minggu enggak kelamaan? Karena saya juga butuh memikirkan Rencananya, Pak. rencananya seperti itu Pak. Nggih, nggih, nggih. 1 minggu. Kemudian nanti yang mungkin terlibat di situ siapa Bu Eni? Yang mungkin terlibat karena di SD itu kan tidak ada guru mapel Pak ya. Enggak ada. Tidak ada guru mapel. Cuman mapelnya itu PJOK, terus kemudian bahasa Inggris. Kalau untuk matematika itu kan kelas bawah itu jadi satu sama guru kelas. Oke. Itu nanti, tapi saya akan meminta tolong kepada guru PJOK-nya yang bisa saya ajak kolaborasi untuk membantu saya membuat ide-ide kaitannya dengan game-gamenya itu nanti akan saya masukkan matematikanya ke dalam. Gitu. Nggih. Nggih, Bu. Kayaknya itu sudah masuk semua. Ada lagi nggak kira-kira yang mendukung di kegiatan tersebut selain guru PJOK? Eh, Siapa lagi ya Pak ya? Atau itu saja? Itu saja kayaknya Pak. Saja, nggih. Nggih, Bu Eni, itu mungkin bisa dilaksanakan nggih tadi untuk membuat game dalam kegiatan pembelajaran matematika sama Iya, tadi itu ice ice breaking ya. breaking, nggih, Nggih. nggih. Mungkin bisa dilaksanakan minggu depan nggih. Nggih, minggu Nggih. depan. Ibu Eni, nanti kapan-kapan ya 2 minggu lagi lah setelah proses itu kira-kira saya pengen mengetahui perubahan kelasnya seperti apa. Nggak Oh, keberatan ya? Kayak iya, sama evaluasi kira kita ngobrol-ngobrol ngopi di mana gitu nggak apa-apa. iya ya Pak. Iya. Nanti insya Allah akan kita bertemu lagi untuk Nggih. membicarakan itu Bapak. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Eni. Nggih, Nggih. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. nggih Saya Bapak, pengen nggih, melihat nggih. perkembangannya. Nggih, Nggih, terima nggih. kasih. Nggih, terima kasih Nggih, Bapak. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Radi tadi sudah melakukan proses coaching ya Pak? Nggih, Bu Tanvi, Nggih. sudah Pripun selesai. tadi apa yang dirasakan setelah melakukan proses coaching? Saya merasakan senang karena saya bisa menggali dari apa namanya pertanyaan terbobot tadi itu ada 2 di masing-masing kegiatan tuh. Jadi Nggih. tujuan juga, Ya. kemudian identifikasi malah lebih tadi ada 3 atau berapa, kemudian Wow. rencana aksi juga Iya. 3, kemudian tanggung jawab juga ada 3. Wah, bagus sekali itu Pak Iya, ya. tapi harusnya itu tadi berusaha penuh untuk berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan yang baik lah paling tidak Oh seperti itu. iya, nggih. Artinya Bapak sudah apa namanya? Secara tidak langsung Bapak sudah mulai terbiasa Iya, melakukan kompetensi yang tadi seperti tujuan awal Bapak ingin iya, tingkatkan benar. tadi Pak ya, yaitu Iya, tentang pertanyaan berbobot, mengajukan iya, pertanyaan berbobot begitu. Terus tadi iya Pak, tadi saya juga itu sekilas untuk mengobservasi gitu. iya, Tadi Bapak tadi juga begitu sangat nyaman, begitu iya, sangat nyaman bersama Koci. Koci merasakan nyaman sekali dengan Koci tadi sepertinya apa itu tadi menyampaikan banyak hal kepada iya, Bapak gitu, dan Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot yang sangat mengalir gitu Pak, iya. mengalir tidak terasa sampai si Koci itu akhirnya menemukan solusi gitu. Nah kira-kira Pak setelah ini gitu Pak, kompetensi apa lagi yang mungkin akan Bapak jadikan levelnya meningkat atau mungkin akan dikembangkan kembali begitu Pak? Mungkin semuanya, Bu. Mungkin dalam Iya, arti semua itu ya mulai dari apa namanya, retensi, kemudian mendengarkan aktif, kemudian iya. pertanyaan berbobot itu juga semua. Dalam arti nanti mungkin faktor kebiasaan. Jadi Oh, nggih, nggih, saya nggih. cenderung mau membiasakan biar semuanya muncul lebih baik lagi. Karena kalau kurang terbiasa itu kayaknya canggung juga gitu. Oh, nggih. Nggih. Artinya poinnya nanti akan mencoba menjadikan coaching ini sebagai kebiasaan begitu, Iya, Pak ya? iya. Karena Mhm. sangat
apa namanya, model seperti ini pendekatannya sangat apa, solutif sekali. Kita tidak ketemu orang yang di bawahnya atau di Nggih. atasnya, kecenderungannya seperti mitra atau teman sejawat, ngobrol santai tapi ada solusi. Oh iya, Iya. kemitraan begitu Iya, Pak ya? kemitraan, iya. Nggih. Iya, betul. Baik Pak Rohadi, mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan begitu Pak? Kayaknya sudah cukup. Terima kasih telah didampingi, Bu Oke Tanfi, baik, nggih. alhamdulillah Nggih. hari ini tadi Pak Rohadi sudah melakukan proses coaching dan saya juga sudah diberi kesempatan untuk mendampingi Bapak begitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya di lain waktu kalau Amin. kita bertatap muka kembali gitu, Pak Rohadi sudah menceritakan banyak hal tentang proses coaching Iya. yang menjadi kebiasaan gitu Iya, Bu Pak. Tanfi, nggih. Terima kasih atas sharing-nya juga, nggih. Nggih, terima kasih Pak Rohadi nggih. Saya Nggih. tak undur diri Nggih, dulu. Bu Tanfi, terima kasih. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanfi. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Eni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya baik. Kalau Bu Tanfi bagaimana? Alhamdulillah sehat dan baik Bu Eni. Dengar-dengar Bu Tanfi hari ini mau melakukan coaching ya? Iya benar Bu, hari ini saya mau melakukan coaching begitu Bu dengan salah satu rekan saya gitu Bu untuk melakukan proses coaching. Terus dari pemahaman kaitannya dengan coaching itu Bu Tanfi sudah memahami semua? Ya insya Allah sudah Bu, kemarin kita sudah semakin mendapat penguatan dan pencerahan mengenai alur tirta, itu juga semakin tercerahkan sama tentang rasa itu Bu. Nah dari alur tirta tadi ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu insya Allah saya sudah semakin mendapatkan ide-ide gitu Bu. Terus kemudian bagian yang akan nanti ditingkatkan dari coachingnya Bu Tanfi itu bagian yang mana kira-kira? Mulai dari yang apa sih, yang pertama present, terus kemudian menanyakan pertanyaan berbobot, sama yang satunya apa itu? Yang satunya apa? Mendengarkan aktif Iya, ya? mendengarkan aktif, mendengarkan aktif. Itu yang akan panjenengan tingkatkan yang apa? Iya, dari kompetensi coaching itu kira-kira nanti dari presence, mendengarkan aktif, dan satu lagi tadi mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin saya akan lebih cenderung ke meningkatkan itu Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya memang sih Bu, dari setiap alur cerita itu mungkin sudah muncul, tapi saya akan mencoba lebih mengembangkan lagi, tidak hanya satu pertanyaan di masing-masing alurnya gitu Bu. Oh seperti itu. Okay. Terus kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Target dari proses coachingnya panjenengan? Iya, target saya adalah dari alur cerita tadi semuanya muncul, terus kemudian dari alur cerita tadi tidak hanya muncul satu kali gitu Bu. Jadi ada mungkin ya 2 atau mungkin kalau seandainya nanti memungkinkan bisa lebih, supaya saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu lebih istilahnya lebih terasah gitu Bu. Oh berarti butuh pembiasaan ya? Nggih. Terus itu rasa sekiranya yang kita perlu bicarakan pada pagi hari ini. Nanti selamat melakukan coaching Bu Tanfi. Nggih Bu Eni. Nanti kita bertemu setelah proses coaching. Iya baik. Terima kasih Bu Eni. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rohadi. Pagi Bu Tanfi. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Tanfi. Alhamdulillah. Lama tak jumpa, jenengan tak hubungi kok ya sulit. Jadi baru ketemu sekarang. Enggak Pak, ini bulan Agustus bulan yang menurut saya begitu banyak aktivitas nggih. Dari kemarin kita mau janjian baru hari ini bisa ketemu. Iya ini Pak Rohadi, kira-kira apa nih tujuan kita bertatap muka hari ini, apa yang mau disampaikan gitu Pak? Saya cerita dulu enggak apa-apa ya Bu Tanfi? Oh boleh, monggo. Iya. Saya tuh gini Bu Tanfi, melihat sekolah itu karena kita kan umur sekolah sudah 13 tahun. Iya. Guru juga banyak. Otomatis yang sepuh itu senior itu banyak sekali. Tapi ketika datang P3K ini juga banyak, akhirnya yang senior akhirnya cenderung berkurang karena juga ada yang pensiun. Oh gitu. Permasalahan yang saya lihat itu sebenarnya bukan permasalahan, saya cuma melihat ada kesenjangan. Itu kok nggak enak dilihat. Jadi antara senior dan guru-guru muda itu ada hal yang kurang pas itu di IT sekolah. Jadi pemahaman tentang IT di sekolah, penggunaan bahan untuk belajar atau mengajar itu kurang maksimal. Apalagi kalau sekarang tuh banyak tugas online tuh. Itu saya kasihan banget, apa-apa yaitu tadi akhirnya
melihat itu kasihan, seperti itu. Nggih, nggih. Kalau itu Pak, apa namanya, kesenjangan dari yang junior dan senior itu kalau menurut Bapak yang cenderung kurang mungkin di bagian yang mana begitu Pak? Mungkin di penggunaan gadget dan laptop seperti itu. Iya. Dari junior dan senior itu lebih menguasai yang mana itu menurut Bapak? Kalau secara fisik dilihat ya jelas yang muda-muda, Oh, yang begitu Pak ya. senior. Makanya kalau dilihat itu kok dengan jauh, terus ketika ada kegiatan kok kasihan seperti itu. Saya kecenderungannya melihat, wah ini kayaknya perlu pola nih untuk merubahnya biar semuanya bisa bergerak bareng kemudian enjoy semuanya seperti itu. Nggih. Berarti tujuan atau yang ingin dicapai dari Bapak ini tadi kira-kira bagaimana Pak tujuannya apa? Kalau saya paling tidak bisa melihat atau merubah kesenjangan tersebut, paling tidak guru senior itu mengikuti perkembangan perkembangan teknologi, khususnya Oh, untuk iya satu iya. pembelajaran, kedua untuk perangkat melengkapi aktivitas pembelajaran. Karena tuntutan guru sekarang seperti itu, Bu, tadi Nggih, iya banyak benar apa-apa sekali. laporan online, Iya. kasihan yang sepuh sudah lihat pegang kacamata, repot Iya. jatuh, ngerjakan nggak bisa, wah nggak Oh iya, karu-karuan, benar seperti Pak. itu. Iya. Benar sekali itu Bapak. Iya, terus untuk yang sudah terjadi saat ini tuh di sekolah Bapak seperti apa sih? Yang terjadi saat ini semuanya berjalan dengan baik, cuma apa namanya, Iya. kurang pas. Kurang pasnya seperti ini, ketika guru sepuh itu mau menyalakan proyektor atau menancapkan, itu ada 2 kemungkinan. Kalau nggak meminta bantuan guru muda, barangkali ada siswa itu, "Cah tolong dinyalakan," seperti itu. Oh, iya Itu iya. yang pertama. Yang kedua, pembuatan bahan mengajar itu juga, wah enak di MGMPS itu ngongkone sing enom seperti itu. Kan kasihan yang Nggih muda nggih. itu mau nolak juga nggak enak, Iya. bantu terus juga masing-masing guru itu juga punya pekerjaan yang banyak seperti itu. Oh, begitu Itu Pak. yang di sisi pembelajaran. Yang di IT sekolah untuk tugas guru sendiri kayak Nggih. upload data, apalagi SKP, wah itu momok paling besar bagi guru-guru sepuh. Akhirnya ya udahlah main tunjuk itu selesaikan dan lain-lain. Itu kan juga nggak pas, itu versi saya. Nggih. Makanya saya pengen membuat suasana itu, ayo dilaksanakan semua sehingga ringan semua dengan suatu apa gitu. Tapi ya itu eh, saya berharap di diskusi ini paling tidak muncul gitu. Oh, nggih. Berarti tujuannya bahwa baik yang tidak hanya senior, tidak hanya junior, Iya, tetapi senior pun juga paling tidak mampu menguasai IT begitu Pak ya. iya. Iya, terus kemungkinan gitu Pak, harapan atau mungkin peluang atau kesempatan yang akan mungkin Bapak lakukan gitu? Sebenarnya peluang itu dulu itu sudah pernah ada kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu. Cuma itu dulu kan. Mungkin seiring dengan waktu, namanya sistem itu juga berkembang terus, gadget Nggih. juga berkembang, teknologi juga berkembang, aplikasi juga iya. Makanya mungkin satu yang pertama itu ada workshop gitu. Iya Workshop iya. itu mungkin bisa dilakukan. Cuma prosesnya nggak tahu nanti seperti apa karena kita sekolahnya juga gurunya banyak. Nggih. Nanti seperti apa modelnya, masa apa diliburkan siswanya juga Iya. nggak tahu itu nanti. Nggih Ya nggih. mungkin yang pertama workshop itu. Mungkin yang mungkin akan Pak Rohadi gali lagi gitu Pak, selain mungkin workshop atau mungkin masih ada opsi yang lain Apa begitu? ya? Kalau workshop kan kecenderungannya banyak. Iya. Kalau pelatihan mungkin yang minat mungkin pelatihan, Bu. Pelatihan Mmm. itu maksudnya bedanya itu kalau workshop itu kan kecenderungan semuanya Mhm. ngumpul bareng mengerjakan untuk ada mentor yang memberi materi. Iya. Kalau pelatihan barangkali yang berminat saja mungkin Oh, gitu ya. begitu. Cuma ya itu tadi mungkin juga butuh waktu untuk Mmm. mengumpulkan kapan ketika animo banyak, yang Iya semua iya. banyak akhirnya oh ya libur semua itu nanti juga nggak tahu itu seperti apa. Nggih. Iya. Iya. Baik, tadi ada mungkin akan melakukan workshop, Iya, ada juga mungkin melakukan pelatihan begitu iya. Pak ya. Yang kira-kira akan mungkin Bapak lakukan dalam waktu dekat atau mungkin yang lebih cepat untuk Bapak akan lakukan begitu Pak? Apa ya kira-kira yang lebih simpel itu, oh iya di sekolah itu ada MGMPS, Bu. Jadi masing-masing Nggih. guru itu kan ada kelompoknya. Kebetulan kita 160 guru itu di Wah. masing-masing matkul itu paling tidak ada sekitar 6 sampai 8 guru di masing-masing matkul. Hmm. Itu kayaknya bisa, Bu. Dalam arti bisa itu mungkin kita kerjasama dengan tim IT sekolah ya. Nggih. Nah, copot saja satu untuk mengajari di Mmm. masing-masing apa namanya MGMPS. Mungkin satu hari MGMPS matkul apa, kemudian satu lagi MGMP matkul apa gitu mungkin bisa itu. Oh, Itu kayaknya begitu. lebih mudah itu. Nggih. Berarti artinya Pak Rohadi tadi, secara tidak langsung akan memilih strategi tersebut gitu Pak ya? Kayaknya lebih ringan itu, Bu, itu Mmm. tidak terpikirkan dari dulu. Saya terpikirkan Iya. karena
banyak, yuk workshop, tapi waktunya itu juga biaya yang juga, ya. iya. Karena workshop itu kalau yang ngajari teman sendiri itu beda, malah paling ya itu aja, akhirnya ya itu, ndak digatekne besok lupa lagi ngongkon Nggih sing nggih. nom-nom lagi, seperti itu. Nggih. Iya. Terus rencananya nih Pak, tadi strateginya sudah Bapak tentukan, terus rencananya yang mau akan Bapak lakukan itu mulai kapan begitu Pak? Kalau untuk yang kayaknya yang ini pengembangan di MGMPS itu, Mhm. Senin itu biasanya ada kumpulan Bu, dalam arti kumpulan Oh itu ada kalau di SMK itu ada namanya, eee, rapat rapat dinas oh, di hari iya iya. Senin. Itu nanti kayaknya kita bisa milah-milah menjadwalkan sekalian, kayaknya mulai hari Senin itu bisa dilakukan itu. Wah, sudah dalam Iya, waktu dekat udah ini mulai. Pak ya. Iya, Rencananya mau dilaksanakan hari Senin begitu dan iya. eee, kira-kira nih Pak, untuk yang akan menjadi yang dilibatkan gitu, yang dilibatkan dan mungkin yang akan mengingatkan agenda Bapak ini begitu? Mungkin ada satu SDM, kita punya sumber daya, tim Pokja sumber dayanya. Oke. Jadi, itu bisa mungkin membantu kami untuk berjalan, mengetuk Mmm, pintu hati, para yang muda untuk mengajar, yang sepuh untuk menerima atau terbuka. Yang muda mungkin dari tim IT sekolah, nggih. itu kami buka, mungkin bisa kolaborasi dengan itu dan memetik ketua MGMPS-nya. Oh begitu, Jadi ada nggih 3 paling tidak. nggih. Dari sisi SDM, Pokja SDM, kemudian tim IT sekolah, kemudian sama ketua MGMPS. Oke, mungkin ada Eh, lagi Bapak begitu yang akan menjadi istilahnya eee, controller-nya gitu Pak? di SDM Oh itu di ya SDM-nya. ada timnya juga. Jadi Mhm. peningkatan mutu guru itu letaknya di situ. Saya juga lupa itu ada tim SDM-nya juga itu. Oh. Iya, Nih Bapak, berarti ini tadi kok, iya, kita ngobrol mengalir aja, iya, tahu-tahu sepertinya Bapak sudah iya, sudah punya semangat iya, baru dan sudah menemukan ide baru begitu iya, Pak? terima kasih Bu. Nggak sadar saya juga dapat menggali dan menemukan, ya mungkin itu tadi, mungkin Senin mulai bisa saya lakukan. Oke. Iya, Nanti kira-kira nih Pak, untuk kedepannya untuk evaluasi gitu, saya kok ingin sih masih mendengarkan nanti cerita Bapak kembali waktu iya, kita bertemu itu. iya, iya, itu mungkin jangan minggu ini Bu ya, Oh kalau iya. karena jumlah guru dan matkulnya banyak, mungkin 2 minggu lagi lah kita ketemu lagi, gimana? Oke, Iya, siap-siap. Nanti nggih, saya akan mencoba itu menanyakan kembali tentang iya, perkembangan Bapak iya, gitu ya. terima kasih Bu Tanfi, sudah ditemani untuk diskusi dan Nggih. muncul ide-ide baru. Nggih, Nggih, terima kasih juga Pak sama-sama, Rahadi sudah ini nggih, tadi sudah sharing banyak nggih, cerita. Sampai ketemu nggih, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tanvi tadi sudah selesai melakukan coaching ya? Nggih Bu, sudah selesai melakukan coaching tadi. Terus dari yang sudah panjenengan lakukan itu, yang sudah dikembangkan itu kira-kira sudah terlaksana apa belum yang ingin dikembangkan? Oh iya, tadi di awal tadi sebelum apa mulai coaching tadi saya Mhm. menyampaikan ke Bu Eni bahwa saya ingin mencoba itu Bu apa mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Heeh, supaya heeh, lebih terampil dalam hal itu. heeh. Tadi yang saya lakukan sepertinya saya sudah mencoba mengajukan pertanyaan berbobot dari masing-masing alur cerita ini Mhm, satu lebih dari satu begitu Bu. Saya mhm. merasa kok sepertinya sudah ada peningkatan begitu Bu. Oh iya, mhm, mhm. Dari hasil catatan observasi yang saya lakukan tadi itu Bu Tanvi memang ya sudah menanyakan kaitannya dengan pertanyaan yang berbobot. Mulai terus kemudian untuk alur tirtanya tadi juga sudah muncul semua, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah terlaksana semua. Terus untuk kedepannya Bu Tanvi, itu nanti yang akan panjenengan kembangkan lagi, kira-kira apa? Iya Bu Eni. Dari materi coaching ini gitu, Mm-mm, mm-mm, sebenarnya coaching ini merupakan hal baru yang bagi saya gitu. mm-mm, Dan dari kompetensi coaching maupun alur tirta, rasa, dan prinsip coaching yang lainnya mm-mm, itu bagi saya merupakan hal yang baru. Sehingga proses coaching ini harapan saya akan menjadi sebuah pembiasaan pada saat mm-mm, saya mungkin mendapat kesempatan untuk coaching bersama teman gitu Bu. mm-mm, Dari kompetensi coaching yaitu presence, kemudian mm-mm, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu mm-mm, saya mengharap sekali bahwa dari diri saya ini muncul sebuah kebiasaan gitu. Tidak mm-mm, hanya untuk saat ini saja, tapi pada lain kesempatan itu saya bisa mengoptimalkan coaching begitu Bu dari semua mm-mm, kompetensi. mm-mm. Ya, itu nanti saya ingin mendengar hasil dari pembiasaan-pembiasaannya panjenengan
kaitannya dengan proses coaching ini Bu ya. Nanti gimana panjenengan sudah mulai terbiasa apa belum dan sebagainya. Nanti saya ingin mendengar cerita dari panjenengan di lain hari. Ya, terima kasih Bu Tanfi sudah melakukan coaching hari ini, sudah sangat bagus. Semoga pembiasaan-pembiasaan coaching bisa dilakukan setiap harinya. Terima kasih banyak Bu Eni sudah mendampingi saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.